Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puspa Noropa dengan NIM 24109122200022. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Oliandri MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropotik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi sistem uropotik. Sistem uropotik atau sistem urinaria merupakan sistem yang berperan dalam membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisanya. Sampah metabolisme ini dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Urin kemudian akan turun melewati ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya, fungsi dari sistem ureopoietik ini sendiri yaitu yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen atau urea dan asam urat. Yang ketiga, yaitu menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dengan ion bikarbonat ke dalam urin. Lalu yang terakhir, yaitu membantu heparin untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan. Deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Baik, selanjutnya yaitu organ penyusun dari sistem ureopoietik. Bisa kita lihat pada gambar untuk organ-organ penyusunnya itu yang pertama ada ginjal, lalu ada ureter, yang ketiga ada kandung kemih, lalu yang terakhir itu ada uretra. Baik, kita masuk ke organ yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial. Terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cekungan ginjal disebut hilus renalis. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal pada orang dewasa itu sekitar panjangnya 11,5 cm, lebar 6 cm, untuk tebalnya 3,5 cm, dengan berat antara 120 sampai 170 gram. Lalu, ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsula renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Lalu ginjal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada korteks yang terletak di superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron itu merupakan unit terkecil dari ginjal. Lalu selanjutnya bagian kedua dari ginjal itu ada medula. Medula ini terletak lebih profundus. Banyak terdapat saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Lalu unit fungsional ginjal itu adalah nefron. Nah, nefron dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron kortikalis dan nefron juxtamedularis. Jadi, nefron kortikalis adalah terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi hanya sampai ke zona luar medula. Lalu selanjutnya itu nefron juxtamedularis, yaitu nefron yang glomerulinya terletak di dalam korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Selanjutnya, ginjal mempertahankan homeostatis, stabilitas volume, komposisi elektrolit, dan osmolaritas konsentrasi zat larut sehingga komposisi urin dapat bervariasi.
darah yang dialirkan ke setiap ginjal itu melalui arteri renalis dan keluar dari ginjal melalui vena renalis, dan darah yang melewati ginjal itu sekitar 1,2 sampai 1,7 liter per menit. Baik, Selanjutnya fungsi dari ginjal itu yang pertama mengatur volume air tubuh. Maksudnya ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengekskresikan cairan, dan pada kondisi kekurangan cairan membuat ginjal berusaha untuk mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Jadi pada fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan asam basa. Ginjal akan mensekresikan urin sesuai perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Selanjutnya, yang keempat, fungsi ginjal yaitu mensekresi sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin. Bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme, Hb, dan bahan kimia asing. Yang kelima yaitu produksi hormonal eritropoietin, yaitu ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah. Dan yang terakhir, fungsi dari ginjal yaitu produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Jadi, ginjal mensekresi hormon renin dalam mengatur tekanan darah. Selanjutnya kita ke organ sistem aerobatik yang kedua yaitu ureter. Jadi ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari piolum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lain seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ureter pars abdominalis yang berada dari pelvis renal sampai menyeleng di vasa ilaka. Yang kedua yaitu ureter pars pelvica berada mulai dari persilangan vasa ilaka sampai masuk ke kandung kemih. Selanjutnya, lapisan ureter terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, yang kedua adalah lapisan tengah atau otot polos, yang ketiga lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis dan juga arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, dan arteri vesikalis inferior. Lalu, persarapan pada ureter itu merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai efferent dan nervus vagus. Fungsi ureter adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih. Bila ada batu di saluran ini, akan menggesek lapisan mukosa dan merangsang reseptor saraf sensoris sehingga akan timbul rasa nyeri yang amat sangat dan menyebabkan penderita batu ureter akan bergulung-gulung. Keadaan ini kadang dikenal itu sebagai kolik ureter. Selanjutnya, kita masuk ke organ ketiga di sistem ureopoietik yaitu kandung kemih.
Kandung kemih atau vesika urinaria adalah organ berongga yang menampung urin terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Bentuknya agak bervariasi tergantung jumlah urin yang ditampung. Saat penuh, kandung kemih ini berbentuk oval, namun saat kosong, ukuran dan bentuknya akan berubah, yaitu kurang lebih sebesar buah pir. Lalu bagian-bagian pada kandung kemih itu bisa dilihat ada apex atau puncak. Ini adalah atap dari kandung kemih. Lalu selanjutnya itu ada trigonum, yaitu area berbentuk segitiga ini berlokasi dekat persambungan antara kandung kemih dan uretra. Urin masuk ke dalam kandung kemih melalui kedua ureter di kanan dan kiri, dan keluar melalui uretra. Muara kedua ureter ini berada di dalam area trigonum. Selanjutnya itu bisa dilihat ada dinding posterior. Ini merupakan dinding belakang kandung kemih di mana trigonum berlokasi. Lalu bisa dilihat juga itu ada dinding lateral kanan dan kiri yang ini merupakan dinding sampai trigonum. Persarapan utama pada kandung kemih itu adalah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe persarapan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Fungsi kandung kemih yaitu menampung urin yang akan dikeluarkan keluar melalui uretra. Lalu kita ke organ terakhir pada sistem ureopoietik, yaitu uretra. Jadi uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar kandung kemih. Pada uretra ada 2 sphincter uretra, yaitu sphincter eksterna yang berada di batas uretra anterior dan posterior, yang terdiri atas otot polos yang diatur sistem saraf simpatetik. Lalu yang kedua itu sphincter interna, terdiri dari otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Lalu untuk panjang uretra pada pria dewasa itu antara 23 sampai 25 cm yang berfungsi sebagai saluran reproduksi. Sedangkan panjang uretra wanita itu antara 3 sampai 5 cm saja. Uretra wanita terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas, salurannya dangkal dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksternal. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik urin. Jadi, urin terdiri atas 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu zat buangan nitrogen, urea dari protein asam urat, dari katabolisme asam nukleat, dan kreatinin, fosfat dari jaringan otot. Lalu yang kedua itu ada asam kristal atau asam hipurat. Ini berasal dari produk pencernaan seperti sayuran dan buah-buahan. Lalu ada keton yang berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah yang kecil. Lalu ada elektrolit yang berisi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. Lalu yang selanjutnya itu ada hormon atau katabolik hormon. Hormon katabolik secara normal memang ada dalam urin gitu. Jadi selanjutnya juga ada zat kimia lain yang berisi jenis toksin, pigmen, vitamin atau enzim dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya ada konstituen abnormal yang berisi albumin, glukosa, sel darah merah, dan sejumlah badan keton. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembentukan urin. Jadi dalam proses pembentukan urin itu terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama itu ada proses filtrasi, lalu ada proses reabsorpsi, dan yang ketiga ada proses sekresi.
Baik, yang pertama yaitu proses filtrasi. Jadi, pembentukan urin dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membran filtrasi. Darah difiltrasi di glomerulus. Glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya ke kapsul Bowman. Hasil filtrasi di glomerulus ini disebut sebagai urin primer. Kemudian urin primer tadi akan dialirkan ke tubulus ginjal. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke proses reabsorpsi. Jadi setelah proses filtrasi dari glomerulus tadi, terjadi proses penyerapan kembali di tubulus proximal nefron, tubulus distal, lengkung Henle, dan tubulus pengumpul. Sebagian besar hasil filtrasi akan diserap kembali di tubulus ginjal untuk dimanfaatkan tubuh. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Jadi kalau untuk urin primer itu diproses filtrasi, sedangkan untuk urin sekunder itu diproses reabsorpsi. Lalu semua glukosa dalam darah yang akan melewati ginjal umumnya akan diserap kembali. Selanjutnya itu ada proses sekresi. Saat proses reabsorpsi tadi terjadi, pada saat yang bersamaan, zat sisa dan zat ion hidrogen mengalir ke tubulus ginjal. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan pH asam basa tubuh dengan mengatur jumlah urin dan zat elektrolit yang akan dikeluarkan urin kemudian dikeluarkan. Urin dialirkan dari tubulus nefron ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat berkemih. Demikianlah pemaparan materi mengenai sistem ureopoietik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.